Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kere Hore. Kali ini kita sudah berhadapan lagi dengan monitor kesayangan kita ya, dengan PC rakitan kita. Ini adalah PC Project episode ke-6 teman-teman ya. Kita apain lagi nih PC-nya? Jadi kalau teman-teman lihat, ini layarnya kami beli kemarin yang murah. Memang ada cacat nih, ada baret di sini, kemudian di sini ada yang sedikit terang di pojokannya. Tapi kita oke kan karena kita menerima kondisi tersebut yang dituliskan atau dideskripsikan oleh penjualnya ya. Tapi yang menjadi kendala sekarang adalah ini ada bayangan teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak ya ini? Nah ini dia. Ada bayang-bayang nih tulisan, kemudian ada bayangannya sebelah kanan. Atau ini nih, ikuti kursor ya. Nah, ini ada gambar layar, ada bayangannya di sebelah kanan. Ini cukup mengganggu kami ketika bekerja menggunakan layar ini. Diagnosa sementara kami sih ini karena kabel VGA-nya kurang bagus. Karena kemarin kita dapat bonusan ya, atau beli yang murah. Antara itu ya, kalau nggak salah kita beli yang paling murah. Sehingga diagnosa kami adalah dari kabel VGA-nya. Oleh karena itu, kali ini kita akan ganti kabel VGA-nya. Seberapa ngaruh sih ganti kabel VGA untuk monitor PC? Kita sudah beli. Ini harganya agak bukan yang mahal ya, cuman lebih tinggi harganya dibandingkan yang lain. Kita beli kabel VGA ini harganya 20 ribuan. Nggak tahu 20 ribu itu termasuk mahal atau tidak, karena itu yang kemarin tuh kalau nggak salah 5 ribuan, jadi jauh sekali. Secara body, kalau lihat di reviewnya cukup oke. Kita lihat apakah cukup mantap. Kita langsung bongkar saja barangnya. Oke, jadi ini dia barangnya. Baru saja sampai, kita beli kemarin. Sampainya hari ini. Kita langsung bongkar ya. Nih, mohon maaf nih kita agak berbeda posisinya, agak vertikal. Ntar kita rubah angle-nya sedikit ya, turunin dikit. Nah ini dia supaya enak. Ini unit yang kita beli, kabel VGA nya. Oh, ini cukup besar sih. Kalau dari reviewnya sih dia kabelnya lebih tebal teman-teman, lebih tebal dari yang standar. Nah ini mereknya di bagian depan, komputer cable DVI USB video high quality JS Tech tulisannya. 3+6 kabel 1,5 mm. Ini mungkin sekitar 6 mili ketebalannya ya. Jadi ini lebih tebal dari yang normal. Harapannya kualitasnya juga bagus ya. Ini made in China. Ini masih tetap yang apa namanya, yang OM atau pasaran. Cuman ini dengan harga yang lebih tinggi, harapannya kualitasnya juga lebih bagus ya. Oke. Wah, ini dia. Wow. Mantap teman-teman. Kalau secara fisik sih saya yakin nih dengan kabel ini. Cuman secara fungsi nanti kita lihat ya. Apakah bisa menghilangkan bayangan yang cukup mengganggu tadi ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu yuk kabelnya yuk. Kita lihat detailnya ya, biar enak gitu, teman-teman juga dapat gambaran jika teman-teman berminat untuk kabel yang serupa. Ini dia, kita lihat dari ujungnya nih. Nah ujungnya pun motifnya bukan motif yang biasa ya. Kalau biasanya ini biru polos, ini ada biru, ada kuning-kuningnya teman-teman. Jadi kelihatan lebih wah lah ya, lebih profesional mungkin, meskipun kalau secara ininya, platnya ini bukan yang gold, karena beberapa kan kalau jualan tuh di online tulisannya oh gold plate. Tapi kita nggak tahu ya. Kita lihat kabelnya bagus, build quality dari unitnya juga bagus nih. Kalau teman-teman bisa lihat nih, build quality-nya juga bagus. Kita lihat hasilnya apakah bagus juga. Kalau lihat sih ini si pin-pinnya itu warnanya keemasan, harusnya dia juga gold plate lah. Kita anggap gold plate ya. Semoga lebih baik. Kita lihat ukuran kabelnya ya. Wah ini kabelnya cukup besar teman-teman. Nanti saya bandingkan tuh, itu kan ada kabel tuh, kabel VGA yang saat ini dipasang ya. Nanti saya ukur, saya bandingkan ya. Saya nggak akan copot, langsung ukur aja gini ya. Ini dia alat ukur kita. Kita zeroing dulu, ini dalam milimeter ya. Kita ukur ketebalan kabel ininya ya, kabel luar, kabel utamanya. Nah ketebalannya di 7,8 mm teman-teman, mantap ya. Kemudian ini ada pegangannya yang kokoh sekali.
Ini ketebalannya di, nah kita lihat ya. Nah, ini ketebalannya di 21,1 mm, 2 cm lebih, teman-teman. Kita bandingkan dengan kabel yang Onono ya. Dengan kabel yang sana, kita ukur gini aja ya, biar nggak mengganggu PC-nya. Nah, ini kita ukur gini aja. Kita ambil. Nah, ini dia. Ketebalnya 8,2 mm. Oh, bentar, ini berapa tadi? Yang ini 10. Sorry. Yang ini ketebalannya 8,9 mm. Yang sana saya 8, juga sih. Bentar. Kita tarik. Nah, ketebalan di 7,6 mm, teman-teman. Jadi hanya selisih sekitar 1 mm-an sih. Cuman seperti apakah dampaknya? Apakah kalau kita beli yang lebih mahal akan lebih bagus kualitasnya? Langsung kita coba pasang saja ya. Kita pasang, kemudian kita lihat perbedaannya. Oke, kita pasang yuk. Oke, sudah terpasang untuk yang bagian monitornya. Kita pasang yang ke bagian PC-nya ya, teman-teman ya. Sebentar, PC-nya agak jauh soalnya posisinya. No display. Kita tunggu ya. Kita pasang dulu. Oke, akhirnya sudah selesai pasang, teman-teman. Ini ya, buktinya sudah tertancap kabel baru. Ternyata jauh berbeda, teman-teman. Jauh sekali, teman-teman, hasilnya nih. Ini jadi sangat jernih, teman-teman. Oke, kita rubah resolusinya dulu ya. Ini karena ganti kabel, ternyata dia resolusinya turun ke 736. Kita kembalikan ke 1080 ya. Yap, ini dia hasilnya, teman-teman ya. Nah, lihat, di tulisan sudah tidak ada bayang-bayang lagi. Mohon maaf nih kalau mungkin hasil di kameranya kurang bagus ya. Bentar, kita lihat supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Nah, di tulisannya sudah tidak ada bayang-bayang. Kemudian di komputer ini juga sebelah kanannya sudah tidak ada bayang-bayang. Ternyata penggunaan kabel atau pemilihan kabel itu cukup signifikan dampaknya terhadap kualitas gambar yang ditransmisikan dari PC ke layar, teman-teman ya. Jadi ini pesan moral untuk video kali ini adalah teman-teman walaupun nanti beli atau merakit komputer dengan budget kere-hore, untuk beberapa komponen ternyata kita tidak serta-merta bisa menggunakan komponen yang termurah, teman-teman. Harus dipertimbangkan juga untuk kualitas yang dihasilkan dari komponen tersebut. Contohnya adalah kabel VGA ini. Jadi perhatikan kabel VGA yang lebih baik, ataupun jika pakai HDMI, gunakan kabel HDMI yang terbaik sehingga output yang dihasilkan atau kualitas gambar yang dihasilkan juga lebih maksimal. Itu saja sedikit sharing dari Review Kendri, Ahmad dari Review Kendri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.